Panjang ya? Nggak kerasa tapi? Iya. Kerasa nggak? Halo guys, jadi sekarang itu gue aus, pengen ngopi. Gue orangnya tuh doyan kopi, tapi lagi nggak ada kopi. Buat sebat kayaknya enak ngopi. Jadi gue pengen ke tempat kopi yang katanya yang punya itu orang Indonesia. Nih, di Deco Building. Coba kasih lihat, di Deco Building. Dan ini tuh dalamnya banyak kayak perbudayaan Indonesia gitu-gitu deh. Kita lihat, yang punya kopi ada di sini nggak? Coba kita ketok dulu ya. Assalamualaikum, kedengeran nggak ya? Assalamualaikum. Oh ya, ada tuh orangnya. Halo, halo. Apa kabar? Baik, apa kabar? Perkenalan dulu, namanya siapa? Mika Cahyadi. Mika Cahyadi. Tutup dulu ya biar nggak berisik. Iya. Cie gitu. Halo Mika. Halo. Ini Deco, ini tempat apa sih sebenarnya? Ini multiple small businesses yang semuanya based on Indonesian business owner. Oh, jadi bisnis-bisnis yang isinya Indonesia. Oh, ini ada rame juga, lagi rame. Ini ada siapa nih? Oh, halo Mas. Permisi Mas. Here I come. Oke, jadi ini nama tempat kopinya apa nih? Kopi Oso? Kopioso. Ada artinya nggak? Ada dong. Apa tuh artinya? Kopi kan bahasa Indonesianya kopi, sama Oso tuh jadi temanku tuh orang Meksiko. Oso itu artinya beruang dalam bahasa Spanish. Jadi kopi beruang? Jadi kopi beruang. Ya, beruangnya siapa? Beruangnya dia, enggak deh, beruangnya bukan. Soalnya dulu kan kita tuh suka jalan-jalan gitu berdua keliling-keliling California. Nah, logonya California itu beruang. Jadi kayak kopi California dengan cita rasa Indonesia dan Latin Amerika. Menarik. Kurang lebih kayak gitu. Terus ini gue pengen ngopi kan ya. Terus kalau orang datang kopi ke sini, andalannya apa sih menunya? Yang paling laku deh. Bentar. Yang paling laku itu, gue nyalain mesin lagi. Nggak apa-apa. Yang paling laku itu, percaya nggak percaya, kopi susu. Kopi susu? Iya. Guys, mereka jual kopi susu itu berarti isinya ya kopi sama susu ya? Kopi sama susu. Orang-orang bingung gitu. What is kopi susu? Ya kopi sama susu Kopi lah. sama susu. Terus ini satu lagi ada horchata latte. Buat orang Indonesia yang kurang familiar, horchata itu apa sih? Horchata itu seperti air tajin dengan cinnamon. Oh. Kurang seksi ya namanya ya. Tapi enak. Tapi itu rice milk, rice milk. Oh, oke. Susu Beras? ya tajin kan? Tajin, iya benar. Dengan cinnamon. Dengan cinnamon, terus Dengan latte-nya almond berarti ditambahin Tambahin kopi, tambahin espresso. melek loh. Melek. Tapi manis ya? Melek manis, jadi ya gitu deh. Manisan kopinya apa yang jualannya? Nice. Yang bikin video. Yeah, boy. Mantap. Oke, kalau gitu gue mesen kopi susu boleh ya? Boleh. Asik. Ini tapi gue bentar ya. Ini dimatiin Nggak sama dia masalah, mesinnya nih. tapi ini gue sekalian lihat-lihat nih kalau kayak gini nih, ini berarti lu nyewa ininya doang nih, si satu loketnya ini. Apa sih, bukan loket ya? Apa sih ini? Kios lah ya. Kios, sorry. Iya. Maaf ya, kios. Nah, kios kayak gini nyewa. Terus di sini tuh ada banyak kios berarti ya Ada isinya. banyak kios, semuanya orang Indonesia, Orang Indonesia barang-barang semua. Indonesia. Dan Wow. juga co-working space. Jadi orang bisa kerja pakai internet. Oh, di jadi bisa atas. numpang di sini. Ada wifi-nya? Ada dong, gratis. Gratis? Iya. Wah. Sementara. Sementara. Nanti kita mau charge. Yang kemarin-kemarin itu tuh gue sempat datang ke beberapa event di sini, kayak bisa jadi event-event gitu ya. Iya, jadi ini juga terbuka buat private event. Jadi orang-orang bikin macem-macem. Ada konser waktu itu pakai line-nya antriannya panjang banget sampai ke mana. Iya, sampai keluar-keluar ya. The Massive juga pernah kesini. Wes, The Massive. Iya, benar. Terus kalau ini buka kopinya, si Kopioso ini udah berapa lama? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Baru lah, tapi ya lumayan sih. Apa yang membuat lu pengen buka kopi? Apa lu doyan kopi? Apa pengen buka bisnis? Doyan banget kopi dan pengen banget bisnis. Tapi gue juga masih ada kerjaan tetap. Terus kalau kayak gini, gue boleh tanya juga nggak? Tanya dong. Biji-biji kopinya itu dapat dari mana? Oh, itu dia. Kita rotasi karena kita kan mau bawa kopi Indonesia sama kopi. Ini boleh masuk ya? Latin Amerika. Permisi? Boleh, masuk aja, Oke. silahkan. Terus? Kita ada prover nih. Kalau prover kita lebih banyak seleksinya gitu. Kita bisa bawa Gayo kopi. Oh, Gayo kopi, oke. Terus ada ini juga nih. Apa tuh? Specialty coffee dari Gayo juga. Wow, luar biasa. Dan yang bikin orang freak out nih. Apa? Dua. Wah, ada luwak. Luar biasa. Itu dan ya kopi-kopi Latin Amerika lainnya lah. Tadi ya mungkin partnernya nggak ada di sini, cuman itu partner lo berarti dia orang
Meksiko. Orang turunan Meksiko gitu. Terus tadi di labelnya tuh ada tulisan veteran. Oh iya, dia itu veteran. Oh. Jadi dia veteran. Jadi kita kalau di Amerika tuh kan kalau bisnis maksudnya gimana ya? Kayak kita bermaksud ngomongnya gimana sih? Identify ourselves, mengidentifikasikan kita dengan status-status yang bikin orang lebih simpati gitu. Ngerti. Jadi kan kalau gue tuh woman own, minority own, Asian own, terus veteran own gitu. Dan lebih relatable sama komunitas-komunitasnya gitu sih. Ngerti. Nah, terus lo ini buat kopi kayak gini belajar sendiri? Gue belajar otodidak gitu. Jadi waktu gue masih di Jakarta, jadi gue ke teman-teman barista minta belajar. Belajar cara buat kopi dan segala macam. Rasio-rasionya. Ih, nggak sabar nyobain kopinya. Sama, gue juga nggak sabar, nggak kangen seminggu. Oke, terus ini jadi jadwalnya bukanya kapan? Itu gimana? Bukanya kita Senin sama Selasa tutup. Jadi Senin Selasa tutup, Rabu, Kamis, Jumat buka jam 10 sampai jam 4. Oke. Ya. Oke. Sabtu Minggu juga 10 sampai jam 4. Customernya orang mana? Secara ini tempatnya ini kayak kalau di jalan tuh tadi kita sempat ngeliat di luar tuh masih banyak. Ada mungkin yang jalan kaki ya. Tapi kalau customernya itu rata-rata dari mana? Dari internet, dari Yelp. Jadi kalau di Amerika tuh kan ada Yelp. Kayak dulu waktu gue di Jakarta ada Zomato, nggak tahu masih ada nggak Zomato sekarang. Terus? Jadi review-reviewan restoran gitu, sama dari Google. Oh, gitu. Tapi orang sini banyak ya? Orang sini iya, jadi justru banyak kan orang non Indonesia yang sebagian besar justru malah orang sini ya. Kayak 95% lah. Gimana pendapat mereka tentang kopi susu dan segala macam? Mereka suka sih, mereka balik lagi, terus mereka bawa temennya. Terus gue paling suka tuh kalau mereka nanya gitu, how do you pronounce this? Padahal kan gampang banget kan, kopi susu gitu. Dia kayak mereka ngomong gimana kalau pakai logat Inggris? Kopi susu. Gue bilang apa? Apa sih lo gitu? Oke. Kan so simple sebenarnya. Iya, kopi susu. Kayak KOPISUSU kan udah. Iya benar. Iya gampang gitu. Wah, ya udah ini sambil nungguin mesinnya panas, kita siap-siap. Abis itu kita duduk dan ngobrol. Siap. Karena gue nggak sabar kalian pengen tahu dia itu siapa. Oke? Das. Weh, gelap ya? Iya. Oh iya. Lupa. Ini gue belum cobain, lo udah setengah aja tuh kopi. Iya, gue kangen. Jadi gue tuh kadang-kadang suka kangen sendiri sama kopi sendiri. Ini kopi susunya tadi guys, dari tentunya namanya Kopioso. Buat tunjukin ya? Boleh nggak? Boleh lah. Nah, kasih deket no. Kopioso. Wah, enak. Bener gak? Manis. Rasa kopinya kerasa. Kemanisan nggak? Kalau sambil ngeliatin lo mungkin. Waduh. Enggak, manis. Waduh, panik deh. Takut dihujat sama netizen. Oke. Gue pengen ngobrol-ngobrol aja tentunya kan sama teman biar bersilaturahmi dan teman-teman tuh kayak pengen tahu lah orang-orang Indonesia ini di sini tuh kayak gimana dan apa segala macamnya. Pertama-tama, lu udah berapa lama di sini? Gue datang 2017. 2017. Jadi 6 tahun. 6 Juli nanti 6 tahun. 6 tahun. Ya. Itu pertama kali ke sini sekolah apa piye? Enggak sih, kerja. Oh, kerja. Oke, that's nice. Terus bolak-balik LA Jakarta, bolak-balik, terus ketemu cowok, Ci. Oh. Ternyata memang kalau orang ini tidak jauh dari percintaan. Iya. Sebenarnya. Nggak, soalnya ini salah bos gue. Kalau dia tuh? mendengarkan, jadi bos gue nanya gitu kan. Kita kan bolak-balik, dia ada project di LA, jadi dia tanya, kamu suka nggak di LA? Terus gue bilang nggak suka pak, gitu. Iya. Ya udah kamu cari suami aja, ya gue menjalankan titah. Ternyata, oke, mengerti. Oke, jadi di sini udah lama, tapi emang bener betah. Apa yang buat lo betah di LA? Di LA tuh cuacanya nomor 1. Jadi kalau panas gak gitu, sekarang sih panas. Dulu nggak gitu panas. Kalau panas kayak gitu panas, dingin gak gitu dingin. Terus bisa ke pantai. Betul. Dari pantai ke gunung cuma 2 jam. Yes. Itu kan aneh banget, kadang-kadang tuh gunungnya bersalju. Jadi dari lo berenang-berenang gitu, jemur-jemuran di pantai, lo bisa ke drive 2 jam, terus sudah ke salju gunung-gunung. Enak. Terus Indonesia di? Jakarta Ya di? Cengkareng. Oh, Cengkareng deket airport dong? Iya, deket banget. Jadi mendarat langsung nyampe tuh deket rumah? Iya, bener. Nggak jauh ya? Nggak jauh. Gue di Bintaro sih, jadi rada ya lewat tol Bisa dikit lewat lah. tol, Ini by the way nagih banget guys, jadi kalau misalnya lo main ke sini pengen kopi terus
lo bosen gitu main ke tempat kopi yang itu aja, pasti mesti cobain. Dan apalagi kalau lo tinggal lihat ya, please support Indonesian own business ya. Kita harus bisa saling support di sini dan segala macamnya. And this is why gue di sini juga pengen memperkenalkan bahwa banyak loh bisnis di sini. Kan kemarin restoran udah pernah beberapa kali, supermarket udah pernah, dan sekarang tempat kopi. Terima kasih. Enak sambil ngerokok nih, sayangnya kita indoor. Kalau di luar gue bisa sambil ngerokok nih, enak banget. Enak buat ngerokok nih. Itu gue takaran gue itu sih. Oh gitu. Nah, kalau enak buat ngerokok enak. Jadi lulus deh. Lulus banget. Anyway, pas gue pengen nanya kalau soal buat bisnis kayak simpelnya aja, prosesnya dari lo mau buat sampai akhirnya buka itu berapa lama? Kalau ini sih bisnisnya tuh ajaib ya sebenarnya. Jadi gue nggak pakai. Jadi kalau dari dulu, emang dari dulu itu udah niat. Itu kan udah dari 2000 berapa ya? 2018 tuh gue udah niat. 2017 deh udah niat buka bisnis kopi gitu. Entah mau trading biji kopi lah atau bikin roaster, tapi kan biayanya tuh gede banget kalau bikin roaster. Atau buka toko kopi. Kalau ini kan kayak kios kopi lah ya, bukan toko kopi juga gitu. Terus kalau itu prosesnya dari sepanjang itu aja, jadi dari belajar kopi itu apa, dan itu tuh bener-bener complicated banget. Sampai sekarang juga gue masih tetap banyak yang mesti dipelajarin gitu. Ngerti. Terus inspirasinya dari mana? Kenapa kopi? Kenapa kopi? Karena selain doyan doang apa emang? Karena gue doyan dan kopi tuh apa ya? Jadi tuh menurut gue tuh agak ajaib gitu, dari biji bisa dipres jadi minuman yang rasanya distinct. Iya. Distinct tuh apa? Distinct tuh apa? Ya lo tau lah itu. Khas. Asik. Oke. Terus berarti lo di sini udah 6 tahun. Tadi lo bilang lo punya kerjaan juga. Ya. Satu lagi selain ini. Jadi ini ya hitungannya bisa dibilang secondary job atau passive income almost ya. Pasif nggak pasif lah, karena lo nggak ngurusin kayak setiap hari ada partner juga lo segala macam. Partner gue. Main jobnya apa kalau boleh sharing dikit? Main jobnya gue di Skopioso. Main jobnya lo, your main job. Yes. Kerjaan utama gue. Kerjaan utama gue jadi executive assistant di SUSE Pacific University. Itu job desk-nya apa? Job desk-nya itu, jadi itu departemennya namanya student belonging. Jadi itu gimana caranya supaya murid-murid di universitas itu tuh merasa mereka tuh belong di universitas itu gitu. Mereka tuh merasa di rumah gitu. Jadi bukannya biar betah intinya. Yes. Jadi bikin kegiatan lah, bikin retret, bikin. Oh enak. Seru ya. Jadi event-event gitu dong ya. Kalau kayak gitu tuh, lu berarti waktu itu kuliahnya di Indonesia apa di sini? Gue kuliah di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat. Berarti karena lu dulu kuliah di Indonesia, terus di sini ngurusin anak kuliahan. Perbedaan terbesar yang lo lihat dari kuliah di Indonesia dan kuliah di sini apa sih? Perbedaannya ya. Oh, yang paling kelihatan itu kalau di Indonesia tuh dibayarin sama orang tuanya rata-rata. Oke. Kalau di sini bayar sendiri, terus mesti pakai student loan, ya terus pinjaman ya. Iya, pinjaman gitu. Itu yang paling signifikan sih, kayak nggak wajar gitu kalau orang tua lu tuh bayarin lu kalau di sini. Sedangkan kalau di Indo kan kayak orang tua pasti tuh dibayarin. Kebanyakan dibayarin. Sebagian besar lah, nggak semuanya sih. Yang beasiswa ada lah ya, cuman nggak banyak. Lu mah nggak ada yang beasiswa, lo yang nonton nggak ada yang beasiswa, 1-2 ada lah kali ya. Tapi kebanyakan dari lo nggak lo. Yang kalau gue ya, karena gue nggak pernah kuliah di Indonesia, karena kan gue dari SMA di sini. Cuma maksud gue terbesar yang kalau gue ngeliat dari sisi fashion deh, gue bisa tuh ke sekolah pakai sendal. Di Amerika? Di Amerika dong tentunya. Gue bisa tuh ke sekolah bangun telat nih, kelas jam 10 bangun setengah 10. Itu gue bisa loh ke kelas cuma pakai kayak sweatpants, selop atau sendal jepit. Udah amat tas, sudah masuk. Bener. Nggak ada yang peduliin. Kalau di Indonesia lu kira-kira masih bisa nggak? Kalau di Indonesia waktu zaman gue udah lumayan berumur kan ya, jadi gue nggak tahu juga nih sekarang kayak gimana. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan berumur ya? Makasih. Kalau di gue, apalagi kan gue dulu di Universitas Tarumanegara. Betul. Itu kayak mau pergi kondangan tiap hari. Harus dandan banget? Iya, harus dandan. Cowok-cowoknya klimis gitu, pakai sepatu pantofel. Serius? Iya, dandan abis, bener-bener kayak kondangan. Lo zaman tahun 80 apa gimana gue? 2000. Tapi bener kayak mau pergi dugem bener-bener gitu. Ini banget ya, formal ya? Iya, bukannya formal, orang tuh pada all out gitu, gaya abis. Ya karena kan habis kuliah kan nikah, jadi sambil nyari harus ganteng-ganteng, cantik-cantik. Gitu. Kalau di sini semua orang nggak peduli banget ya. Nggak peduli banget. Murid lo di sana gimana? Di mana? Di tempat kerjaan lo sekarang ya.
Sama sih, orang-orang cuma pakai kaos. Nyantai kan? Nyantai sih. Tinggal sama siapa kalau gue boleh tahu? Tinggal sama tante gue. Tinggal sama tante. Itu berarti di rumah? Di rumah. Oke. Pernah tinggal sendiri nggak? Enggak. Belum pernah? Oke. Nggak berani. Belum berani ya? Enggak. Udah 6 tahun belum berani tinggal Enggak sih, sendiri? soalnya gue kan kita di Indonesia tuh gede sama film-film Amerika dan gue suka nonton film horor kan. Ya kayak gue tuh di sini Penyakit perempuan. Doyan film horor tapi di dunia asli tuh nggak mau sering nonton, jadi takut sendiri. Dan terus kan di Amerika tuh gila nih yang kita nonton di film gitu. Iya, Jadi iya, terlalu iya. realita gitu. Di sini tentunya sangat membantu kalau punya keluarga. Benar. Kalau misalnya yang tinggal sendiri gitu kayaknya, apalagi lu perempuan, soalnya tadi gue pengen melihat, mungkin lu punya perspektif dari pengalaman teman lu kayak tinggal di sini sebagai perempuan sendiri. Oke. Itu gimana? Itu oh ya kan lagi Cemas. lagi santer juga tuh kan Amerika Iya. bahaya gitu. Tapi gue abis ini kita menonton jazz. Terus Iya. besok gue pergi ulang tahun temen gue. Mau pesta-pesta gitu deh kayak Nggak terlalu ini ya? Nggak terlalu sebahaya yang di media sih, cuman ya tetap aja waspada. Terus apalagi ya tinggal sendiri ya. Gue terus terang banyak ikut kelas-kelas self defense. Gitu. Kalau gue giniin bisa ditangkis dong. Gitu deh. Itu beneran. Oke, that's nice. Emang takut jadi kayak diajarin buat waspada gitu. Jadi misalkan dari parkir mobil ke dalam rumah juga itu kan ada taman lah segala macam. Jadi tuh gue biasain lihat-lihat sekitar gitu. Jadi Sebelum keluar mobil. Sebelum keluar mobil, lagi jalan juga nggak cuman fokus di pintu. Jadi sembari tengok kanan. The reason why gue membawa kayak pembincangan ini adalah kayak banyak orang yang bilang, wah LA nggak aman apa segala macam. Tapi gue bilang semua kota juga ada daerah yang nggak amannya. Iya. Dan yang kemarin tersorot adalah downtown LA. Sekarang gue tanya nih guys, ini nggak gue briefing sama sekali. Lo orang lokal hitungannya? Yoi. Lo sering main ke downtown nggak? Sering dong, itu favorit. Ada apa di downtown? Ada kafe, ada restoran, ada rooftop Takut bar. nggak di downtown? Kalau to be honest, kalau gue sebagai perempuan, kalau gue jalan sendiri malam-malam ya gue takut. Ya. Itu udah benar, pasti benar. Betul. Tapi jadi gue mesti ada temennya lah, atau enggak parkirnya ya valet gitu yang aman. Jadi cari aman sendiri lah gitu. Lo harus tahu kondisinya, lo masuk ke daerah mana, lo harus, ya jangan lo kayak masuk ke daerah bahaya. Iya. Jangan lo masuk ke daerah bahaya terus lo pakai yang gemerlap. I know. Lo mencari perhatian yang ada lo jadi target. Iya. Ya kan, maksud gue di mana-mana lo mau di Indonesia kayak dimanapun namanya kebahayaan atau kejahatan itu ada aja. Di mana-mana intinya waspada, ya kan. Jadi kalau misalnya kalian sempat terganggu oleh postingan lembaga pemerintah yang kemarin sempat mengeluarkan, itu sebenarnya menurut gue pengen komen tapi takut gitu, ntar tiba-tiba diketok rumah gue, Yafi kamu kenapa ngomong begini gitu. Jadi nggak usah dikomen ya guys ya. Nggak usah. Oke, well this is fun. Soalnya gue sukanya sendiri juga dari tempat ini, gue mau ganti topik dikit adalah setiap kali gue ke building ini, ke Deko ini, gue merasa seperti kayak ada Little Indonesia sendiri. Karena di LA belum ada yang punya inisiatif. Semoga kalau yang nonton punya duit dan punya inisiatif. Jangan punya inisiatif dong, nggak punya duit, percuma kayak gue dong. Ini tuh ada memfasilitasikan ya bisnis-bisnis tadi yang kayak lo bilang ya, tempat Indonesia. Lo merasa kayak ini kayak di rumah nggak kalau lo di sini? Iya dong. Justru awalnya tuh sebelum gue buka toko kopi ini, gue tuh suka kemari nongkrong. Oh iya. Itu kan ini teman-teman semua. Jadi kayak pulang kerja nongkrong di sini, Sabtu Minggu sebelum kita kemana nongkrongnya di sini. Jadi kayak base camp. Jadi kayak base camp. Terus ya begitu ada opening, ya kan lo kembali ke cerita tadi ya, gue belum puas tadi ya. Jadi jadi pas ada kosong, teman gue nawarin tuh, lo mau buka kopi nggak? Oh iya udah. benar. Jadi udah gitu doang. Langsung buka kopi di sini. Iya, gue ajak teman gue, partner gue, tanya dia bilang oke, ya udah jadi. Tapi orang Amerika tuh suka banget kopi. Suka sih. Suka banget kan? Suka banget. Mereka lebih suka kopi strong apa kopi manis? Kopi strong. Mereka lebih suka yang strong ya? Mereka suka strong tapi yang nggak terlalu strong gitu, gimana ya bilangnya ya, kayak bold tapi nggak gitu tajam gitu. Kalau lo sukanya yang mana? Manis apa yang strong? Strong. Cowok apa kopi ini kita ngomongin? Dua-duanya. Dua-duanya. Langsung gitu. Kalau nyokap gue nonton. Aduh, maaf tante. Maksudnya kan sekalian gitu. Ya begitu deh pokoknya deh. Di sini nih orang Indonesia banyak. Ya. Tadi lo bilang teman-teman lo di sini, lo tuh bisa kenal orang-orang, bisa kenal teman-teman. Itu jalurnya dari mana? Konsulat. Gue udah pernah bilang sebelumnya. Konsulat. Jadi konsulat ya, jadi kan gue juga salah satu anggota Indonesian Women Alliance sekali iklan nih. Nggak tahu tuh kelihatan apa nggak jauh sih, cuman ada di belakang spanduknya.
Iya, jadi Itu Indonesia apa ya? Alliance itu perkumpulan Indonesia, perempuan Indonesia. Jadi siapapun Anda, kalau Anda perempuan Indonesia tuh udah otomatis jadi anggota gitu. Wih, gila. Kegiatannya apa aja? Kumpul-kumpul, Arisan? networking. Ada arisan nggak? Sih. Kita kan woman empowerment, Ci. Arisan bukan berarti enggak loh, kan ada duit. Iya sih. Anggotanya banyak banget ya, Vi. Anggotanya tuh yang terdaftar tuh 500. Buset. Iya. Terus suka ada meeting atau ada convention atau something like that? Iya, suka ada konser di sini. Waktu itu kan terakhir kita panggil Noel lah. Wah, that's nice. Gitu sih. Terus kalau misalnya lo nih, lo sekarang di sini kan udah kerja, udah punya bisnis. Lo bilang lo udah betah. Betah bener kayaknya ya. Dengan cuacanya, tinggal juga udah enak, situasi segala macam. Kedepannya lo mau kemana? Kedepannya gue pengen punya toko beneran. Toko kopi beneran yang Yang alone standing ya? Iya. Berdiri yang sendiri standalone gitu, di luar gitu. standalone, sorry. Ya standalone yang Kurang toko lebih sendiri. sama. Iya, iya. Terus. Oh, terus gue lagi ambil master. Master kan dalam? Komunikasi. Jadi ya mudah-mudahan bisa dipakai buat bisnis gue sendiri deh. Pengen nanya, kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang mau kesini tapi masih ragu lah dengan contohnya bahasa Inggrisnya belum lancar, masih takut-takutan. Lo ada nggak sih pesan buat mereka? Oh, yang penting sih pede aja. Apalagi kalau lo datang ke LA tuh welcome banget gitu sama orang asing. Kalau daerah lain sih nggak terlalu ya, kayak lo anggap aneh gitu. Bukan aneh lah, kayak beda lah. Tapi kalau LA kan karena emang melting pot dari segala macam warga negara di dunia. Semua jadi, tuh ada ya? Semua tuh ada, jadi kalau lo ngomong kayak belepotan dikit juga orang tuh malah kayak, wah, where you from gitu. Orang tuh malah penasaran gitu. Karena kalau ada logat-logatnya dikit gitu ya. Iya. Pantesan pasangannya orang sini terus ya. Ini namanya diplomasi. Yes, Gue bilang gitu ke Pak Konjen. Ibu nggak mau jadi menteri luar negeri? Mau. Mau. Terus kalau misalnya beberapa dari mereka ada yang sempat yang ngontak gue nih. Ya. Bang, di LA itu aman gak sih buat cewek? Tadi kita sempat menyentuh sedikit. Tapi kalau berdasarkan pengalaman lo dan kalau misalnya lo bisa ngasih pesan, ada gak sih tips-tips buat mereka yang perempuan yang mau tinggal di sini tapi masih ragu karena keamanannya? Iya, itu ya emang concerning banget sih. Jadi ya bisa mungkin kalau keluar jangan malam-malam gitu. Kalau udah mulai gelap, serem amat ya kayaknya. Iya, kalau ya jangan ya kalau udah malam ya hati-hati aja gitu. Ajak-ajak maksudnya kalau keluar malam ajak-ajak. Selama lo waspada, intinya lo harus waspada banget ya. Intinya waspada aja, kayak di mana-mana juga gitu. Di Jakarta juga sama kan. Tapi menurut lo lebih amanan lo bawa mobil sendiri, naik Uber apa naik bis? Naik Uber mahal, udah pasti. Ya. Dan aman sih. Kebanyakan Ya. relatively aman lah. Naik bus jangan. Kalau di LA tuh yang naik bus tuh kebanyakan homeless man. Iya. Sayang banget padahal busnya bagus-bagus. Iya. Jadi naik mobil lah kemana-mana. Menurut gue lebih worth it ya, naik mobil ya. Lebih worth it sih, jadi naik mobil lah. Oke, jadi obrolan kita segitu aja. At least lu bisa melihat dan gue bisa meng-highlight tamu yang spesial kita kali ini yang sudah berbaik hati, jalan jauh-jauh, macet abis kerja, ya kan, sore-sore, terus masih gue suruh buatin kopi lagi, gue ajak ngobrol gitu kan, tapi masih mau baik. Terima kasih sekali lagi udah mau main, semoga have fun. Dan semoga kalian teman-teman yang nonton juga tentunya have fun dan mendapatkan sedikit informasi tentang gimana sih di sini, gimana sih dari pandangan perempuan tinggal di sini, gimana kerja di sini, dan ya ini ada co-working space, siapa tahu kalian ada yang kepikiran untuk buat bisnis, siapa tahu kiosnya masih ada yang buka, you never know. Ntar kita highlight lagi during the day ketika ini semua lagi beroperasi, lagi rame, kita akan mampir ke sini lagi. Semoga dia ada di sini juga. Silahkan. Oke, ya udah. Thank you banget sekali lagi. Nama gue Yafi Fairuz. Mika Cahyadi. Be nice to one another tentunya. And I will see you next time. Dah.